Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus dan Orang Berdosa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 30. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setting atau tempat kejadian peristiwa Injil hari ini adalah rumah seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Tuhan Yesus melihat seorang pemungut cukai dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tawaran atau undangan Tuhan Yesus itu diterima olehnya, dan untuk menyatakan kesungguhannya untuk mengikuti Yesus, orang kaya pegawai pajak ini menjamu Yesus di rumahnya. Dia juga mengajak sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain untuk merayakan sukacitanya itu. Tetapi tidak semua orang menjadi senang dan merasakan sukacita yang dialami oleh Lewi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Protes itu diarahkan kepada para murid Yesus yang juga hadir di antara mereka. Tetapi bukan para murid yang menjawab, melainkan Yesus. Firman-Nya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudari terkasih, salah seorang murid Yesus adalah seorang pemungut cukai, namanya Lewi. Lewi itu adalah nama lain dari Matius, yang juga kemudian hari menjadi salah seorang penulis Injil Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Tuhan Yesus menetapkan para murid-Nya dari berbagai latar belakang. Beberapa di antara mereka adalah nelayan. Matius atau Lewi ini adalah seorang pegawai pajak yang bekerja untuk para penguasa Romawi untuk mengambil upeti dari bangsa jajahannya, orang-orang Israel. Karena profesinya itu, dia dikucilkan dan ditetapkan begitu saja sebagai kaum pendosa. Sebab mereka bukan saja bekerja untuk orang asing yang menjajah, tetapi mereka ditengarai memperkaya diri dari pekerjaannya itu. Orang seperti Lewi ini antara lain Sakeus. Yesus juga menumpang di rumahnya dan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 9. Dalam peristiwa ini pun Tuhan Yesus diprotes. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa Sakeus juga anak Abraham. Dia punya hak untuk diselamatkan. Kehadiran Yesus di antara orang-orang ini membuat orang-orang Farisi tidak berkenan. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah pesantren di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ustadznya bernama Gus Miftah. Beliau memproklamirkan dirinya sebagai presiden kaum pendosa. Sebab dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun boleh dikucilkan, apapun latar belakangnya, bagaimanapun masa lalunya. Saya kok curiga, jangan-jangan orang ini sudah membaca Injil Tuhan Yesus, yang salah satunya
sudah diwartakan oleh gereja pada hari ini. Kalau dia menabiskan dirinya sebagai presiden kaum pendosa, Tuhan Yesus telah lebih dahulu menyatakan dirinya sebagai sahabat kaum pendosa. Firman-Nya jelas, "Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Tuhan Yesus hadir menjadi manusia sempurna di antara kita. Ia lahir dari Bunda Maria karena dikandung oleh Roh Kudus. Yesus itu anak Allah, tetapi menjadi sama dengan kita. Hanya saja dia tidak berdosa, sebab dia adalah yang kudus dari Allah. Hari ini Tuhan Yesus memberikan pernyataan tegasnya. Ia peduli kepada mereka yang disisihkan, yang tidak dimanusiakan, yang tidak diterima dalam pergaulan umum, karena cacat celanya, karena masa lalunya, karena dosa-dosanya. Tuhan Yesus mau mereka datang kepadanya dan mengalami kasih-Nya yang maha rahim, sebab Ia datang untuk mencari dan menemukan yang hilang. Saudara-saudari terkasih, pesan penting hari ini ketika kita sedang berada dalam masa tobat, pantang dan puasa, ada pengampunan yang ditawarkan oleh kita dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak sempurna, atau kalau kita dicap orang berdosa, atau kalau kita dikucilkan, Tuhan tidak berpikir dan bertindak seperti orang yang memperlakukan kita selama ini. Tuhan mau kita datang kepadanya, bertobat, dan menjadi orang-orang yang siap menerima kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu kita dengar pada hari ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Selama 40 hari masa Prapaskah, yang juga dikenal masa retret agung ini, Tuhan mendatangi kita seperti Ia mendatangi orang-orang berdosa, Sakeus dan Lewi, dan Ia menghendaki kita mengalami cintanya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Makanan? Ya. Sandang dan pangan? Iya. Harta dan uang? Iya. Namun yang sangat dibutuhkan oleh siapapun, miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, adalah perhatian dan kasih sayang. Tuhan memberikan hal itu kepada Lewi yang dipanggilnya untuk mengikuti Dia hari ini. Dengarlah, Dia juga memanggilmu saat ini. Ikutlah aku. Apa jawabmu? Apakah aku menyadari bahwa Tuhan Yesus juga menghendaki aku bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, begitu besar kasih-Mu kepada dunia, sehingga Engkau mengutus anak-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, bahwa Tuhan Yesus menghendaki kami yang berdosa ini diselamatkan oleh darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.